Laki-laki tinggi besar yang memimpin teman-temannya untuk menangkap orang hutan itu tadinya adalah orang yang dianggap sebagai pemimpin kelompok itu. Orang ini bernama Gak Song dan telah dikalahkan oleh Su Lotu, lalu diangkat menjadi wakilnya. Gak Song amat setia kawan terhadap teman-temannya, maka meskipun dia diangkat menjadi wakil Su Lotu, namun dia secara diam-diam membela kawan-kawan. Akan tetapi, akhirnya Su Lotu mau juga mengganggu pembantu atau wakilnya ini. Gak Song mempunyai seorang menantu perempuan yang baru saja dikawini puteranya. Mantu perempuan ini berasal dari dusun lain yang agak jauh dari tempat itu, dan dia termasuk seorang wanita yang cantik dan manis. Kecantikan mantu perempuan inilah yang mendatangkan malapetaka bagi keluarganya, karena, seperti mudah diduga, Su Lotu sangat tertarik kepadanya. Akan tetapi, terhadap wakilnya, Su Lotu merasa tidak enak hati juga untuk mempergunakan kekerasan. Lantas timbullah akalnya yang busuk. Selama beberapa bulan ini, di sebuah hutan besar yang tidak jauh dari daerah perburuan mereka, terdapat seekor orang hutan yang amat ganas dan kuat. Karena mereka merasa kewalahan untuk menghadapi orang hutan ini, bahkan sudah kehilangan seorang teman menjadi korban orang hutan ini, maka para pemburu lalu meninggalkannya dan menjauhi hutan itu. Su Lotu juga tidak memaksa anak buahnya untuk menghadapi bahaya itu. Akan tetapi, sesudah dia melihat mantu Gak Song, tiba-tiba dia memerintahkan agar Gak Song dan anak buahnya, termasuk putranya sendiri, pergi menangkap orang hutan itu hidup-hidup. Orang hutan itu merupakan binatang yang cerdik, demikian katanya kepada Gak Song. Aku hendak menjinakkannya dan kemudian menjadikannya semacam keamanan rumah. Maka dia pun harus dapat ditangkap dalam keadaan hidup. Gak Song dan kawan-kawan tidak berani membantah lagi, karena membantah berarti akan membuat kepala itu marah, dan celakalah mereka bila mana Su Lotu sudah marah. Terpaksa mereka berangkat dan memasang jebakan dengan menggali lubang. Akhirnya, setelah menunggu dengan sabar dan menggunakan segala akal untuk memancing orang hutan itu datang, mereka berhasil menjebak hingga orang hutan itu terjerumus ke dalam perangkap. Demikianlah, Tai Hiap. Selanjutnya Tai Hiap telah melihat sendiri apa yang terjadi, dan tanpa bantuan Tai Hiap, tak mungkin kami akan berhasil. Kalau tidak menjadi korban orang hutan itu, tentu sebaliknya kami akan menerima hukuman dari ketua kami sendiri. Tian Xin mengangguk-angguk. Tapi, bagaimana seorang temanmu bisa berada di dalam perangkap itu? Kami semua mempergunakan tombak untuk mencegah orang hutan itu yang berusaha untuk keluar dari lubang. Sayang sekali bahwa lubang itu terlalu dangkal sehingga tanpa dicegah dengan tombak, orang hutan itu tentu akan dapat keluar kembali. Dan binatang itu sangat hebat. Tusukan tombak tidak melukainya. Dan bahkan dia berhasil menangkap sebatang tombak lalu menarik tombak itu, dan membuat teman kami terjungkal ke dalam lubang, dan kami tidak dapat menyelamatkannya lagi. Gak Song menarik napas panjang. Dan teman kami yang menyerang Tai Hiap tadi mencari mati sendiri, dia melakukannya karena takut terhadap ketua kami. Maka, harap Tai Hiap sudi memaafkan kami dan dapat mengerti keadaan kami yang tersudut ini. Tian Xin mengangguk-angguk. Dan bagaimana kalian akan dapat menaklukkan orang hutan di dalam perangkap itu, dan membawanya kepada pemimpin kalian? Kami tadi tidak berani menggunakan racun, takut kalau-kalau membunuhnya. Sekarang dia sudah tidak berdaya di dalam lubang, kami akan melaporkan kepada pemimpin kami, dan kalau perlu kami akan membuat binatang itu kelaparan sehingga mudah ditangkap. Pada saat itu pula terdengar jerit suara wanita. Semua orang menengok dan nampaklah seorang wanita muda berlarian sambil menangis, dan menjerit-jerit memanggil nama dua orang di antara mereka. Su Bewi, teriak seorang muda, seorang di antara mereka yang langsung berlari maju menyambut wanita itu. Mereka berpelukan dan wanita itu menangis sesenggukan. Wanita muda itu amat manis, namun pakaiannya dan juga rambutnya awut-awutan, mukanya pucat dan matanya basah karena tangis. Apa yang terjadi? Tian Xin bertanya kepada Gak Song yang memandang dengan alis berkerut. Dia adalah mantuku, baru beberapa bulan menikah dengan putraku, entah apa yang telah terjadi, Tai Hiap. Sambil berkata demikian, laki-laki tinggi besar ini melangkah maju menghampiri dua orang yang saling berpelukan itu.
Tianxin juga melangkah maju. Mendengar suara Gak Song, wanita muda bernama Su Bewi itu kemudian mengangkat mukanya dari dada suaminya dan menoleh ke arah ayah mertuanya. Kemudian sambil menangis dia pun lalu menjatuhkan diri berlutut menubruk kaki ayah mertuanya. "Ayah, bunuhlah saja saya," tangisnya. Mendengar ratapan anak mantunya, Gak Song memandang dengan mata terbelalak, lalu ia pun membentak, suaranya berwibawa. "Bangkitlah, jangan seperti anak kecil dan lekas ceritakan apa yang telah terjadi." Su Bewi menceritakan dengan suara tak jelas karena betapapun dia menahannya, tetap saja dia berbicara sambil menangis sesenggukan. "Setelah ayah bersama suami saya pergi, ketua kedatangan seorang tamu dan untuk menjamu tamu itu, saya beserta beberapa orang wanita muda disuruh melayani mereka makan. Kemudian ketua memaksa saya. Dia menyeret saya ke dalam kamarnya dan wanita itu tak dapat melanjutkan ceritanya karena dia sudah terguling dan roboh pingsan. Agaknya dia sudah menempuh jarak jauh mencari suami dan ayah mertuanya itu sambil menangis dan berlari-larian. Maka dia kehabisan napas dan juga kesedihan yang sangat besar menghimpit perasaannya. Biarpun ceritanya tidak jelas, namun semua orang dapat menangkap dan membayangkan apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin mereka, Su Lotu, terhadap Su Bewi ini. Suaminya, pemuda yang menjadi putra Gak Song itu, mengepal tinju dan memejamkan kedua matanya, seakan-akan hendak mengusir bayangan yang nampak olehnya, betapa istrinya dipaksa dan diperkosa oleh Su Lotu. Sedangkan Gak Song marah sekali. Pria tinggi besar ini berdiri tegak, kedua tangannya di kepal dan dia pun lalu berteriak dengan geramnya. "Su Lotu, manusia jahanam, berani engkau menghinaku seperti ini?" Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara ketawa, disusul suara parau. "Hehe, kau lihat saja, Sute, bagaimana aku akan menghukum mereka yang sudah berani menentangku." Lantas muncullah dua orang laki-laki dari antara pohon-pohon di depan. Melihat bahwa yang datang itu adalah Su Lotu bersama seorang laki-laki setengah tua lainnya, semua orang terkejut dan nampak jelas betapa mereka itu ketakutan. Tianxin melihat betapa gerakan kaki kedua orang itu cukup gesit, dan ketika dia mengenal orang kedua, wajah pemuda ini berubah, matanya terbelalak dan mulutnya ternganga. Bahkan beberapa kali dia mengedipkan matanya, seolah-olah tidak percaya akan penglihatannya sendiri. Betapa dia tidak akan terkejut dan heran ketika mengenal laki-laki yang bukan lain adalah Torgan, bekas koksu dari Raja Agahai. Bukankah bekas koksu itu sudah dihukum mati, dipenggal di lehernya dan bahkan kepalanya digantungkan di depan pintu gerbang untuk menjadi peringatan bagi orang lain? Kenapa orang yang telah mati itu tiba-tiba saja dapat muncul di sini? Apakah arwah atau setannya? Tianxin memandang lagi. Kini dia khawatir kalau dia terkena pengaruh sihir. Akan tetapi, tetap saja orang yang dipandangnya itu adalah Torgan. Sementara itu Gak Song yang sudah tidak sanggup menahan kemarahannya lagi, begitu melihat munculnya Su Lotu yang telah mengganggu dan memperkosa mantunya, timbul kenekatan hatinya. "Su Lotu manusia setan, biar aku mengadu nyawa denganmu." Gak Song menggunakan tombaknya untuk menyerang. Melihat serangan yang cukup hebat dan dilakukan dengan hati yang penuh kemarahan ini, Su Lotu hanya tertawa saja. Pada waktu mata tombak Gak Song sudah dekat dengan perutnya, tiba-tiba saja Su Lotu menggerakkan tangannya. Tubuhnya miring, lantas sekali sambar dia sudah berhasil menangkap tombak itu, menariknya dengan kuat sekali, lalu kakinya melangkah maju dan sekali diayun, dia pun sudah menendang. Gak Song tidak dapat mengelak lagi, terkena tendangan dan jatuh terjengkang. Pada saat itu pula, putranya, suami Su Bewi, yang juga marah dan nekat, sudah menerjang dan menusukkan tombaknya. Kembali Su Lotu tertawa, dengan mudah saja dia menangkis sehingga terdengar suara keras dan tombak pada tangan pemuda itu patah. Dan sebelum lawannya yang muda itu sempat mengelak, sebuah tendangan mengenai pahanya hingga pemuda itu terlempar dan terbanting jatuh di dekat ayahnya. "Ayah dan anak yang tiada guna, kalian berani melawan aku? Sudah bosan hidup, ya?" Tiba-tiba terdengar gerengan yang sangat dahsyat.
Sulotu terkejut dan menengok ke arah lubang jebakan itu dan dia pun mengerti, lalu tertawa girang. Aha, si liar itu telah terperangkap. Bagus, bagus, biarlah dia ku beri hadiah pertama agar mudah menjadi jinak. Kemudian dia melangkah menghampiri Gak Song dan puteranya. Kalian berani melawan aku, ya? Biarlah kalian berdua yang akan menjadi mangsa pertama dari orang hutan itu. Semua orang menjadi ketakutan sehingga mereka cepat-cepat menjatuhkan diri berlutut dengan tubuh menggigil. Mereka sudah tahu apa yang hendak dilakukan oleh Sulotu. Gak Song bersama puteranya itu tentu akan dilempar ke dalam lubang perangkap supaya dibunuh oleh orang hutan. Akan tetapi, sebelum Sulotu menggerakkan tangannya atau kakinya untuk melempar kedua orang itu ke dalam lubang perangkap, tiba-tiba berkelebat bayangan dan tahu-tahu seorang pemuda telah berdiri di depannya. Pemuda itu adalah Tianxin. Seorang pemuda tampan berpakaian sastrawan yang berdiri tenang dan tersenyum ramah kepadanya. "Apakah engkau yang bernama Sulotu?" tanya Tianxin dengan suara halus. Sulotu mengernyitkan sepasang alisnya lantas memandang tajam. Baru sekarang dia melihat adanya seorang pemuda asing di antara orang-orangnya. "Benar, aku bernama Sulotu. Engkau siapa, orang muda? Bagaimana engkau dapat berada di sini?" "Su Heng, dialah pemuda setan itu, putra Pangeran Cheng Han Ho yang kuceritakan kepadamu. Jangan lepaskan dia." Tiba-tiba Torgan berseru sambil meloncat maju pula, mendekati Sulotu dan memandang kepada Tianxin dengan sikap marah. Tianxin tersenyum. "Aha, ternyata 2 ekor serigala busuk sudah berkumpul di sini, dan kalian adalah Su Heng dan Su Te. Torgan dan Sulotu memang amat cocok untuk menjadi saudara, sepasang manusia jahat yang tak boleh kubiarkan hidup begitu saja." Memang orang itu adalah bekas koksu Torgan. Bagaimana secara tiba-tiba saja dia dapat muncul di sini? Bukankah dia sudah dihukum pancung sampai mati? Tidak demikianlah sesungguhnya. Torgan ini terlalu cerdik untuk membiarkan dirinya mati begitu saja. Kalau dia tidak mengamuk dan melawan, adalah dia tahu bahwa melawan di depan raja berarti memberontak, dan dia tidak mungkin akan dapat menyelamatkan diri lagi kalau begitu. Maka, biarpun dia mempunyai ilmu kepandaian yang tinggi, dia tidak mau melawan dan membiarkan dirinya ditangkap dan dibelenggu. Namun masih ada bekas kaki tangannya yang dapat menyelamatkannya dengan jalan menggantikan kedudukannya dengan orang lain yang mirip dengan wajahnya. Dengan jalan mengancam dan menyuap petugas, akhirnya Torgan pun berhasil lolos dan membiarkan seorang korban, yaitu orang lain yang mirip dengan dirinya dan sudah dibikin tidak berdaya oleh sihirnya, untuk menjadi korban hukuman menggantikan dirinya. Yang dipancangkan di menara itu bukanlah kepalanya, melainkan kepala orang lain yang mirip sekali dengan dirinya. Dan dia sendiri lalu melarikan diri dan datang kepada Sulotu, Su Hengnya yang sudah menjadi pemimpin bekas orang-orang Zheng Huapang itu. Mereka ini adalah kakak adik seperguruan yang pernah menjadi penjahat-penjahat di Tibet. Kemudian, para pendeta lama di Tibet mengalahkan mereka dan mengusir mereka. Keduanya lari dan Torgan lebih pandai daripada Su Hengnya karena Torgan bisa menjadi orang kepercayaan Raja Agahai, kemudian dijadikan pembantunya yang amat dipercaya. Sedangkan Sulotu yang hanya lihai dalam hal ilmu silat dan racun, tetapi tidak secerdik Su Te-nya, hanya menjadi pemimpin bekas anak buah Zheng Huapang. Mendengar ucapan Tianxin, tentu saja Sulotu menjadi marah bukan main. "Keparat sombong!" Sulotu membentak. Ketika tangannya bergerak, tombak rampasan tadi meluncur seperti anak panah cepatnya ke arah Tianxin. Akan tetapi, dengan mudah saja Tianxin melangkah ke kiri sehingga tombak itu meluncur lewat dan dengan suara keras mengerikan tombak itu lalu menancap pada batang pohon sampai setengahnya. "Hayo lekas kalian maju, keroyok dan bunuh pemuda ini," bentak Sulotu kepada anak buahnya, yaitu teman-teman Gak Song yang masih ada 7 orang itu. Akan tetapi 7 orang yang masih berlutut itu hanya memandang dengan muka pucat. Tak ada seorang pun yang berani bergerak. Mereka semua tahu siapa pemuda ini, maka biarpun mereka sangat takut kepada Sulotu, namun tidak ada seorang pun yang mau mengeroyok Tianxin. Dan puteranya juga sudah bangun dan memandang kepada Sulotu dengan marah.
akan tetapi juga gembira melihat Tianxin sudah maju. Mereka percaya bahwa pemuda itu sajalah yang akan mampu menanggulangi ketua mereka yang kejam itu. Tidak ada seorang pun yang mau mentaati perintahku, ya? Baiklah, tunggu saja. Sesudah dia kubereskan, maka kalian pun akan kumasukkan ke dalam lubang perangkap itu seorang demi seorang bersama dua orang keparat itu, katanya menuding ke arah Gak Song. Hatinya semakin panas melihat betapa wanita muda yang manis itu sudah saling rangkul dengan suaminya. Su Lo Tu suka sekali kepada wanita itu dan tadi, ketika melihat wanita itu lenyap dari kamarnya pada saat dia sedang bercakap-cakap dengan Torgan, dia dapat menduga kemana perginya wanita yang telah diperkosanya itu. Dia memang sudah mengambil keputusan untuk mengenyahkan Gak Song dan putranya, agar dia dengan bebas dapat memiliki wanita itu. Tetapi tak disangkanya dia malah akan menghadapi pemberontakan anak buahnya, dan bertemu dengan seorang pemuda asing yang menentangnya. Su Heng, hati-hati, dia itu lihai sekali. Torgan berkata dan ucapan ini membuat Su Lo Tu menjadi semakin marah dan penasaran. Dia tahu bahwa kepandaian Sute-nya itu sudah tinggi sekali dan hanya sedikit saja selisihnya dengan kepandaiannya sendiri, maka pujian Sute-nya terhadap lawan ini sungguh tidak sedap didengar. Sute, apakah engkau sekarang sudah menjadi seorang penakut? Bentaknya dan melihat adanya sebuah batu besar, sebesar perut kerbau bunting di hadapannya, dia kemudian melangkah dan dengan kedua lengannya dia memeluk batu itu. Batu yang amat besar dan yang takkan dapat terangkat oleh 5-6 orang itu, dengan mudah diangkatnya ke atas, lalu dilontarkannya ke arah Tianxin. Melihat kekuatan ini, diam-diam Tianxin kagum juga. Dia tidak berani mengelak begitu saja, karena maklum bahwa kalau dia mengelak, batu besar itu dapat melukai orang-orang lain. Maka dia pun segera mengerahkan sinkangnya dan menerima sambaran batu besar itu dengan kedua tangannya. Semua orang memandang dengan mata terbelalak, dan menyangka bahwa pemuda itu terancam bahaya maut oleh sambaran batu itu. Akan tetapi, dengan mudah dan enaknya Tianxin bahkan mempermainkan batu itu di atas kepalanya, melempar-lemparkan ke atas beberapa kali dan kemudian, setelah melihat tempat kosong, dia melemparkan batu itu ke arah kiri. Batu berdebuk keras menimpa tanah dan menimbulkan getaran keras, menggelundung kemudian terhenti saat menabrak pohon besar. Batang pohon itu patah dan tumbang. Melihat betapa pemuda itu mampu menghadapi serangan dahsyat tadi, semua anak buah Gak Song merasa gembira, akan tetapi sebaliknya, Su Lo Tu menjadi semakin marah. Bagus, kiranya engkau memiliki sedikit ilmu kepandaian, ya? Nah, terimalah seranganku ini. Su Lo Tu segera maju menerjang ke depan, sepasang lengannya yang besar itu bergerak aneh. Lalu terbit angin pukulan dahsyat menyambar dari kanan kiri, didahului oleh bunyi berkeretekan, bunyi tulang-tulang di buku-buku jari orang itu. Mengerikan sekali, Tianxin yang sudah dapat menduga bahwa orang ini mengandalkan tenaga yang besar, cepat menghadapinya dengan senyum tak pernah meninggalkan bibirnya. Dengan mudah saja dia mengelak dengan langkah ke belakang. Pada saat itu pula Torgan juga sudah menyerangnya dari samping, dan bekas koksu ini mempergunakan sebatang pedang. Sinar pedang menyambar lewat ketika Tianxin mengelak. Pemuda ini mengelak sambil mengibaskan ujung lengan bajunya ke kanan, pada saat Su Lo Tu sudah menubruk maju lagi. Ujung lengan baju pemuda itu menamparkan, dan bertemu dengan ujung jari Su Lo Tu. Ujung lengan baju dari sutera itu pecah sedikit, akan tetapi sebaliknya, Su Lo Tu menyeringai kesakitan karena merasa betapa ujung jari tangannya seperti ditusuki jarum-jarum panas. Tahulah dia kini mengapa Sute-nya memuji orang ini, dan ternyata memang pemuda ini merupakan lawan yang tangguh. Maka dia pun lalu mencabut senjatanya, yaitu sebatang golok yang tadi tergantung pada punggungnya. Golok tipis lebar yang berkilauan saking tajamnya. Ketika golok digerakkan, bersama dengan gerakan pedang Torgan, nampaklah dua gulungan sinar yang terang berkelebatan mengurung tubuh Tianxin. Melihat ini, Gak Song dan teman-temannya yang semuanya mengerti ilmu silat, terkejut bukan main. Seperti juga ketua mereka, ternyata pendatang baru yang disebut Sute oleh ketua mereka itu ternyata lihai sekali.
Mereka tentu saja mengkhawatirkan keselamatan Tianxin yang tidak memegang senjata, tetapi harus menghadapi pedang dan golok yang sedemikian lihainya. Dan kalau pemuda itu gagal dan kalah, berarti mereka semua akan menghadapi kematian yang mengerikan. Hal ini membuat Gak Song menjadi nekat. "Mari kita bantu Tai Hiap," berkata demikian. Dia pun mencari tombak dan para pengikutnya juga bangkit dan siap melawan sampai mati. "Mundurlah kalian, biar ku hadapi sendiri 2 ekor monyet ini. Jangan khawatir, aku belum membutuhkan bantuan." Ucapan Tianxin ini mengejutkan, mengherankan akan tetapi sekaligus menggirangkan hati Gak Song dan para temannya. Mereka lalu mundur kembali dan menonton. Mereka melihat Tianxin masih berdiri tegak namun terus diancam oleh 2 gulungan sinar yang menyambar-nyambar seperti 2 setan maut yang hendak mencabut nyawanya. Tiba-tiba terdengar Su Lotu membentak keras, kemudian sinar goloknya menyambar dan mulailah dia membuka serangan, diikuti oleh sutenya yang juga amat membenci pemuda yang telah membuat dirinya terjungkal dari kursi kedudukannya di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Agahai itu. Kebencian Torgan jauh lebih besar daripada kebencian Su Lotu terhadap pemuda itu, yang dianggapnya hanya merupakan seorang pengacau saja. Tianxin maklum bahwa tingkat kepandaian 2 orang ini sudah cukup tinggi, sehingga tidak boleh dipandang ringan. Akan tetapi pada saat itu, Tianxin telah menjadi seorang pendekar sakti yang memiliki banyak ilmu-ilmu peninggalan ayah kandungnya. Dia adalah seorang tokoh persilatan yang sukar dicari tandingannya. Bahkan kalau diadakan ukuran, mungkin ayahnya sendiri tidak akan mampu menandinginya. Kiranya, dengan ilmu manapun yang dimilikinya, Tianxin akan mampu menandingi dan mengalahkan kedua orang lawan yang mengeroyoknya dengan senjata tajam di tangan itu. Akan tetapi, semenjak dia keluar atau turun dari tempat pertapaannya di Himalaya, baru sekaranglah dia berhadapan dengan 2 orang lawan yang tangguh. Oleh karena itu, dia melihat terbukanya kesempatan baik baginya untuk menguji ilmu-ilmu peninggalan ayahnya yang sudah dilatihnya secara masak, di bawah bimbingan Bu Beng Hutku sendiri, seperti yang dibayangkan dan dilihatnya di dalam pertapaannya itu. Oleh karena itu, dia pun segera menghadapi serangan-serangan kedua orang itu dengan ilmu silat Hok Leong Sin Chiang. Dan ilmu silat yang hanya terdiri dari 18 jurus ini memang hebat bukan main. Begitu dia menggerakkan kaki tangannya menurut jurus ilmu ini, dan mengerahkan sinkang yang terkumpul melalui siulian menurut ajaran di dalam kitab-kitab ayahnya, ada getaran-getaran aneh keluar dari kedua tangannya dan begitu dia menggerakkan kedua tangan, ada hawa pukulan yang menyambar keluar dan dapat menahan gulungan sinar pedang dan golok itu. Gerakan kedua tangannya mengeluarkan hawa yang membuat pedang dan golok itu tidak mampu mendekatinya, apalagi menyentuh tubuhnya. 2 orang lawannya beberapa kali mengeluarkan seruan heran dan kaget, dan hal ini menjadi bukti bagi Tianxin bahwa ilmunya itu sudah mencapai tingkat sempurna. Maka puaslah hatinya. Dia menggerakkan tangannya menurut jurus-jurus ilmu silat Hok Leong Sin Chiang dan baru 3 jurus saja dia keluarkan, kedua orang lawannya itu tidak sanggup bertahan lagi dan terus terhuyung ke belakang. 2 ekor monyet banyak laga. Hadapilah yang ini. Tianxin membentak dan sekarang dia ingin mencoba ilmunya yang kedua yaitu Hok Te Sin Kun, maka tiba-tiba saja tubuhnya berjungkir balik. 2 orang lawannya yang sudah menyerang lagi itu terkejut dan menjadi bingung ketika tiba-tiba ada 2 buah kaki yang menghadapi mereka, dengan gerakan-gerakan aneh sekali. Dan sebelum mereka tahu apa yang sedang terjadi, ujung kedua sepatu itu telah menendang sehingga membuat golok dan pedang mereka terlepas dan tiba-tiba saja dari bawah ada jari tangan menotok lutut kemudian mereka pun terpelanting dan jatuh. 2 orang itu merasa terkejut dan juga heran bercampur penasaran dan takut. Belum pernah selama hidup mereka yang puluhan tahun itu mereka pernah berjumpa dengan lawan sehebat ini. Mereka telah meloncat bangun lagi dan keduanya cepat menggerakkan tangan. Jarum-jarum berikut paku-paku beracun langsung bertaburan keluar dari tangan mereka, menyambar ke arah tubuh Tianxin. Akan tetapi pemuda itu hanya tersenyum saja. Tangan kirinya mencabut kipas, kemudian dengan beberapa kali gerakan kipasnya, semua jarum dan paku beracun itu pun runtuh. Bahkan di bagian bawah, yang mengenai paha dan kaki,
seperti mengenai baja saja dan runtuh tanpa menimbulkan luka. Dan sambil tersenyum Tian Xin melangkah maju, terus menghampiri mereka. Dua orang itu memandang pucat, hendak lari merasa malu dan juga merasa tidak ada gunanya, tapi hendak melawan merasa takut. Engkau hendak melempar orang ke dalam lubang perangkap itu? Nah, aku ingin melihat kalian berdua masuk ke dalamnya, dan menjinakkan orang hutan itu. Hayo kalian masuk, ataukah harus kulemparkan ke sana? Tian Xin berkata, suaranya halus dan mulutnya tersenyum, tangannya masih menggerakkan kipasnya mengebut ke arah lehernya yang sedikit berkeringat. Su Loutu dan Torgan memandang dengan muka pucat, dan keduanya menggelengkan kepala. Mereka belum gila untuk mau memasuki lubang perangkap yang di dalamnya ada seekor orang hutan yang liar dan haus darah itu. Akan tetapi, mereka juga tahu bahwa pemuda itu mengancam, maka mereka tidak tahu harus berbuat bagaimana. Tiba-tiba saja Tian Xin berseru, baiklah, kalau begitu aku yang akan melempar kalian ke sana. Kipasnya lalu menyambar dengan cepat, mengeluarkan angin karena digerakkan ke arah muka mereka, dan jari-jari tangan kanan Tian Xin juga bergerak seperti hendak menusuk ke arah kedua mata mereka dengan kecepatan kilat. Dua orang yang sudah merasa jeri itu dan yang hanya ingin membela diri, cepat-cepat mengangkat kedua tangan untuk menangkis. Akan tetapi tiba-tiba mereka merasa tubuh mereka terdorong lantas terlempar tanpa dapat dihindarkan lagi. Ternyata Tian Xin tadi menggerakkan kipas dan tangannya untuk menarik perhatian mereka ke atas, sedangkan kakinya mengerahkan sinkang sambil menendang ke arah mereka, tendangan yang tidak mendatangkan luka melainkan membuat tubuh mereka terlempar, tepat masuk ke dalam lubang perangkap itu. Semua orang yang menyaksikan peristiwa ini menjadi kaget, ngeri dan juga girang. Akan tetapi, segera terdengar suara hiruk-pikuk yang menyeramkan di dalam lubang perangkap itu. Suara orang hutan yang memekik-mekik diselingi oleh seruan-seruan dua orang yang terlempar ke dalam lubang itu. Tian Xin, Gak Song dan beberapa orang temannya itu segera menghampiri lubang dan dari atas mereka melihat perkelahian yang amat seru dan mati-matian antara orang hutan dan dua orang lihai itu. Orang hutan itu memang kuat dan buas sekali. Pakaian dua orang itu sudah robek-robek dan tubuh mereka luka-luka, akan tetapi sekali ini, orang hutan itu berhadapan dengan dua orang yang amat lihai. Dan karena lubang itu terlampau sempit untuk tempat berkelahi, maka mereka bertiga itu lebih tepat bergumul daripada berkelahi mempergunakan pukulan-pukulan. Akhirnya, sesudah menderita luka-luka akibat gigitan dan cakaran binatang buas itu, dua orang lihai itu berhasil menangkap sebuah kaki serta sebuah tangan, kemudian mereka mengerahkan tenaga menarik. Terdengar orang hutan itu memekik nyaring sekali, berusaha meronta, namun akhirnya terdengar suara keras dan tubuh orang hutan itu robek dan pecah menjadi dua potong. Dua orang itu melemparkan potongan tubuh orang hutan keluar dari lubang. Semua orang meloncat mundur dan tidak lama kemudian, kedua orang itu pun melayang keluar dari dalam lubang jebakan itu. Pakaian mereka penuh dengan darah orang hutan dan muka mereka pun berdarah. Keadaan mereka sungguh menyeramkan sekali. Tian Xin tersenyum saat menghadapi mereka. Bagus, kalian telah berhasil menjinakkan orang hutan itu. Akan tetapi jangan harap dapat lolos dari tanganku. Dua orang itu saling pandang dan nampak terkejut sekali. Mereka tadinya mengira bahwa sesudah mereka dilemparkan ke dalam lubang itu lantas berkelahi mati-matian melawan orang hutan sampai memperoleh kemenangan, pemuda itu akan membebaskan mereka. Karena merasa jeri, maka tanpa malu-malu lagi Su Loutu berkata, Tai Hiap, harap suka ampunkan kami. Mudah saja bagiku untuk mengampuni kalian. Akan tetapi, Torgan, apakah kau kira arwah ayah bundaku dapat mengampunimu? Bukankah engkau yang menganjurkan kepada mendiang Raja Agahai untuk ikut mengeroyok dan membunuh orang tuaku? Dan engkau, Su Loutu, biarpun di antara kita tidak terdapat permusuhan, akan tetapi agaknya mantu Paman Gak Song tidak akan dapat mengampunimu begitu saja. Juga para wanita yang pernah kau permainkan, dan saudara-saudara yang dulu pernah kau siksa atau kau bunuh. Nah, demi mereka itulah aku harus bertindak kepada kalian. Selama ada aku di dunia ini, aku tentu akan membuat perhitungan dengan semua penjahat. Bagi teman-teman yang menyukai video ini,
Silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.